ya sudah mampu menyerap, masih ada 41.000 lagi kalau nggak salah. Guru P1, betul ya Prof. Nunu ya? Mohon Mas Menteri, tahun ini harus selesai. Yang 41.000 itu harus done tahun ini, P1. Bagus, bagus. Ya, Lanjut. baik, yang pertama saya kira saya singkat saja karena waktunya juga sudah sore. Yang pertama tentang pengangkatan guru honorer menjadi ASN P3K, karena ini harus menjadi pembelajaran kita bahwa program-program kita yang mau kita lakukan ini perlu dibuat perencanaan yang baik. Ini akibat karena perencanaan yang tidak baik, akhirnya yang terjadi pengangkatan guru honorer menjadi ASN P3K ini berlarut-larut. Ada yang sudah lulus passing grade 193.000 sekian, tidak dapat formasi dan sekarang harus mencari jalan keluar. Dan mereka yang kita kategorikan menjadi P1, mereka masih kita bebani untuk mengikuti P2, untuk diobservasi, untuk dilakukan penyesuaian. Dan kalau kemudian dia melakukan, sementara sudah merasa 2 tahun, merasa sudah lulus, tapi tidak jelas nasibnya, masih harus ikut observasi dan penyesuaian. Ini memberikan beban dan bagi mereka sebuah penderitaan tersendiri. Oleh karena itu sekali lagi mari kita ambil pelajaran, kita buat perencanaan yang baik sehingga kemudian tidak terjadi kasus seperti yang ada dengan pengangkatan guru honorer menjadi ASN P3K ini. Kemudian yang kedua, saya mengharap tetap ada diskresi guru-guru honorer yang dari swasta itu usahakan untuk dikembalikan ke sekolah asal. Sampai hari ini masih banyak keluhan melalui kami, sekolah-sekolah swasta, yang mengeluh karena guru seniornya itu dihijrahkan, dimigrasikan ke sekolah negeri. Oleh karena itu, tolong nanti kalau sudah kelanjur diangkat di sekolah negeri, saya minta Kemendikbudristek untuk melakukan diskresi. Kalau ada permintaan untuk ditarik kembali, bagaimana caranya kemudian dipayungi aturan sehingga kemudian mereka bisa menarik kembali guru seniornya itu ke sekolah asal. Itu permintaan kami. Kemudian yang ketiga tentang digitalisasi pendidikan. Yang disampaikan oleh Mas Menteri tadi itu luar biasa. Kalau saya seorang YouTuber dengan viewer yang begitu banyak, tentu saya bangga. Tetapi tujuan kita bukan sekedar berapa banyak yang sudah mengakses, berapa banyak yang sudah memanfaatkan platform-platform yang sudah disiapkan oleh Kemendikbud. Tetapi yang perlu kita lihat adalah efektivitasnya. Misalnya PMM, jadi platform Merdeka Mengajar. Saya minta Kemendikbud mengevaluasi, jangan hanya angkanya berapa yang sudah mengakses, tetapi berapa yang bisa memanfaatkan secara efektif. Saya sampai hari ini masih mendapatkan masukan dari guru-guru di daerah yang mengatakan bahwa banyak guru, dia sudah bisa membuka platformnya, tapi dia tidak bisa memanfaatkannya. Ini juga harus dievaluasi. Saya minta Mendikbud dalam hal ini, Mas Nadiem, lakukan evaluasi. Tidak hanya jumlah viewernya, tetapi seberapa efektif. Pas putus. Seberapa banyak guru-guru kita, satuan-satuan pendidikan kita yang belum bisa mengakses platform-platform digital yang disiapkan oleh Kemendikbud. Ini penting saya kira untuk mengukur layanan pendidikan kita atau pemerataan layanan pendidikan kita di negara kita ini. Yang terakhir, SIPLA. Saya baru saja mendapatkan laporan. Ternyata belanja barang melalui SIPLA itu 40% lebih mahal dari belanja di e-katalog. Jadi ada laporan kepada kami dari Jawa Timur, mereka belanja ke SIPLA,
belanja alat outboard. Di SMK perkapalan, belanja outboard. Dia belanja 45 juta, padahal di e-katalog cuma 29 atau paling mahal 30-31 juta. Jadi lebih mahal 45%. Oleh karena itu saya kira jangan hanya kita bangga bisa menyiapkan platform Siplah, tetapi ternyata kemudian belanja di situ lebih mahal daripada e-katalog. Ini juga harus menjadi bahan evaluasi. Saya kira itu pimpinan yang saya hormati. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Selanjutnya terakhir ini dari Kang Dede ya. Sudah terakhir ya. Kang Dede, mangga. Oke. Finally. Terima kasih Ibu Ketua, Mas Menteri yang saya hormati, Pak Ibu Sekjen, para Dirjen. Saya pikir karena udah banyak sekali yang tadi, saya mau spesifik aja langsung. Menurut Menteri Keuangan dalam awal bulan November dikatakan masih ada 1.200 triliun alokasi anggaran yang belum terserap. Dan 1.200 triliun ini katanya nanti akan bisa berubah menjadi subsidi-subsidi, bisa menjadi BLT, bisa menjadi subsidi bensin dan sebagainya. Nah, hal ini sebetulnya merupakan kabar gembira buat Kemendikbud apabila bisa melakukan katakanlah lobby-lobby lagi untuk mendorong lebih banyak dukungan bantuan kepada bidang pendidikan. Salah satunya adalah untuk masalah pembayaran guru-guru itu tadi. Walaupun sudah di-earmarking, tetapi kan pada kenyataannya daerah masih belum mendapatkan. Jadi saya ingin langsung saja mengenai rekrutmen guru, kita apresiasi apa yang sudah dilakukan Prof. Nunu saat ini ya, sudah mampu menyerap, masih ada 41.000 lagi kalau nggak salah. Guru P1, betul ya Prof. Nunu ya? Mohon Mas Menteri, tahun ini harus selesai. Yang 41.000 itu harus done tahun ini, P1. Pemerintah daerah saya paham pasti kemarin, tadi katanya sudah bisa ditambah berapa tadi, 19.000 sekian ribu lagi ya. Tapi kalau bisa dilakukan pendekatan seperti Brebes tadi, atau mungkin nanti NTT, gunakan personal approach, baik itu kepada Kemendagri atau kepada para bupati wali kota. Tawarkan mereka tambahan-tambahan lainnya, DAK lainnya atau apa yang lainnya yang bisa membuat mereka akhirnya membuka formasi. Tapi kalau bisa Desember akhir P1-nya selesai. Sehingga P2 bisa kita selesaikan di tahun berikutnya dan P3 berikutnya lagi. Kalaupun ini mentok, kita juga di sini di DPR juga sudah mentok, kita upayakan untuk pansus, tapi kita sampai sekarang belum dapat izin pimpinan DPR. Maka kalau boleh saya mohon kepada Mas Menteri, coba berkoordinasi dengan Wakil Presiden, agar Wakil Presiden ini bisa menjadi tim percepatan perekrutan P3K. Sehingga nanti bisa memanggil Panselnas, bisa memanggil BKN, bisa memanggil Pemda, dan lain-lain. Supaya apa? Supaya ada kesepakatan bersama antara pemerintah. Yang kedua, ini catatan penting dari masyarakat.